Oke, asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jiung si Golong Terbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan abang Mpok di seluruh Indonesia sehat walafiat. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya mau membuat video. Nah, video kali ini saya dikirim sebuah bilah. Dan bilah ini sangat berkesan bagi saya karena ini mewakili bentuk bilah Bekasi. Nah, bilahnya kayak apa? Nah, bilahnya ini nih, dibungkus kain hijau. Yang kirim itu namanya Kang Latif, atau kalau di Facebook itu Salizar Banten. Kang Latif adalah pandai yang membuat bilahnya langsung. Nah, bahannya masih pakem, kita buka. Nah, bentuknya begini. Ini namanya bendo betok. Bendo betok itu bendo yang memang ciri khas dari Bekasi. Nah, ini dibikinnya luar biasa ya, abang Po bisa lihat. Nah, kali ini saya tidak akan bermain golok atau bendo, tetapi saya akan coba, kita bisa lihat sama-sama desain dari bendo betok ini. Ini cocok banget sebenarnya kalau buat survival. Jadi orang Bekasi tempo dulu kalau ke kebun, ke sawah, nyorenin bendo betok ini, ternyata setiap desain ini punya fungsi masing-masing. Kayak apa sih? Nah, kita akan coba ke alat-alat yang mungkin dulu, atau benda-benda yang mungkin dulu itu digunakan oleh orang Bekasi zaman dulu. Next, jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Golok Terbang. Oke, yang pertama kita bakal coba kekuatan dari desain bendo betok ini. Dulu biasanya orang tuh nyari kayu bakar karena dulu nggak ada kompor gas ya. Nah, yang pertama biasanya buat mencelasin atau motong dahan-dahan atau ranting-ranting kecil gitu. Di sini saya nyediain kayu rambutan gitu, kira-kira kuat apa enggak. Dan kita harus tahu penempatan tenaga untuk motong ini, walaupun timbang ranting agar tidak merusak bilahnya. Itu kalau untuk ranting biasanya pakai deretan perut arah ke sini ya, lemper sih antara perut dengan lambung. Jadi di deretan sini. Jadi jangan di sini. Tenaganya itu adanya di sini. Gitu. Kayak gimana? Yuk. Tajam. Langsung putus. Tuh, liatin teman-teman, tajam ya. Jadi lebih efisien kalau untuk ranting. Jadi tenaganya adanya di sini. Nah, yang selanjutnya kita akan coba ke dahan atau pohon yang agak lumayan besar. Kayak gimana? Yuk. Nih, udah saya siapin. Nah, ini kayunya saya nggak tahu kayu apa, tapi tebel. Dan ini masih ada akarnya ya. Tuh. Tapi saya tidak merusak lingkungan karena ini pohonnya sudah mati gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk dahan atau pohon yang besar, teknik digunakannya agak bergeser ke arah mana? Ke arah sini, deretan lambung gitu. Jadi jangan terlalu ke depan ke arah dempaknya, tapi arah ke lambungnya gitu. Karena bagian besar ini itu sangat relevan, beratnya dapat. Jadi jangan pakai semua tenaga, kita memanfaatkan berat dari bilah. Nah gitu, biar apa? Biar lebih selaras atau lebih efektif pada target yang dituju. Seperti itu. Dan teknik bacokannya jangan lurus, kayak gitu. Teknik bacok kayu itu miring ke sini sama ke sini. Jadi miring buat ngebuka. Jadi biasanya teman-teman kalau bacoknya begini, bilahnya nyelip krek 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 gitu. Makanya miring. Gitu. Kalau miring dia kan ngebuka, bentuknya V seperti itu. Jadi lebih cepat untuk patah gitu. Yuk kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Begini V. Nah, ini ketika digunakan dalam teknik bela diri, bentuk V itu juga sebagai
namanya manusia ini kan tajam ya. Manusia itu bentuknya fleksibel. Kalau benturannya begini juga bukannya kebah, ininya kulitnya itu fleksibel, jadi tidak akan terluka. Tapi kalau miring, jangan coba-coba, saya juga gak berani. Ke kayu aja dia bisa begini gitu. Dan ini lihat, bilahnya masih utuh ya, padahal belum saya asah gitu. Ya kita coba lagi. Nah, lihat potongannya, dia terkonsen pada satu titik muka kayunya. Dan gunakannya di sini tenaganya, di daerah namanya ini lambung dari bendo betok. Dan ini satu jalan ya, sudah dibolak-balik. Wah, putus. Satu kali jalan, maksudnya satu arah, tidak dibolak-balik. Ternyata lumayan. Ketika tekniknya benar dalam menggunakan bilah tidak akan rusak. Lihat, padahal ini belum diasah. Dan penempatan tenaga akan lebih efektif atau efisien karena kita menggunakan berat dari bilah tersebut. Nah, kalau tadi ini kan kayu, selanjutnya saya akan coba nih bilah bendo betok buatan Kang Latif dari Pandeglang, Banten, ke bambu. Biasanya ada juga bilah yang enggan buat ke bambu. Kita coba sekarang ke bambu. Kuatnya kayak gimana sih? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jalan bambu memutar kayak gini ya, tanpa gompal. Wih, saya rekomendasi kalau bendo betoknya bikinan Kang Latif kuat banget. Dia nggak gompal sama sekali, teman-teman bisa lihat masih utuh, padahal belum diasah ya. Nah, saya akan bagi-bagi informasi. Desain ini tadi itu mempengaruhi sebagai alat kerja di masa lampau. Nah, yang tadi, jadi penempatan lambung fungsinya untuk gablogan atau potongan alat benda-benda yang besar seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya dempak bagian ujung ya, di dempak namanya. Dempak itu fungsinya buat apa? Ini kayu nih, kita mau ngeratain bagian kayunya itu pakai dempak. Disosrok namanya teman-teman. Disosrok itu harus geser biar kelihatan. Sosrok itu diginiin. Nah, itu sosrok. Fungsinya pakai dempak. Ngelurusin ya, jadi modelnya kayak pahat gitu. Itu pakai dempak. Nah, congok ini dia tidak terlalu tebal, agak tipis. Fungsinya biasanya kalau orang dulu kan nggak ada bor, itu buat bolongin kayak gini. Tuh, teman-teman bisa lihat bolong ya, bolong. Jadi buat ngebolongin dulu kalau mau bikin patis, tuh dia bolongin. Jadi seperti hampir sama seperti bor, dia bolong. Pakai congok. Nah, tadi ada dempak buat nyosrok, ada congok buat ngebolongin, ada lambung. Lambung itu deretan sini yang tadi. Itu buat belah benda-benda yang besar. Ada lemper antara perut ke lambung itu di sini. Itu untuk ranting-ranting kecil. Nah, untuk perutnya ini kan agak melengkung nih si benda dempak. Buat apa sih? Desainnya saya akan coba ke bambu. Nah, ternyata juga kan bisa buat belah. Nah, belah bambu itu pakainya deretan mana? Tetap menggunakan lemper atau mungkin perut ya, lebih tepatnya ya. Biasanya orang kalau belah bambu kan begini tuh. Ya, kita pakainya di deretan sini. Teman-teman bisa lihat. Tuh, di sini ya. Nah, ada bagian di bendo betok terujung namanya greneng. Nih, greneng. Biar apa? Biar nggak meleset bambunya kalau lagi dientrek.
Jadi dia ngebuang, fungsi perut itu kenapa melengkung, dia ngebuang. Jadi nggak ke tangan bambunya. Jadi dari sini balik lagi. Gitu. Nggak percaya? Yuk kita coba. Enteng jadinya. Ini cuma digeprak begini ya. Kalau diintrak itu digetok itu jauh lebih gampang. Terus kita belah lagi kecil. Ini dia bambunya yang udah dibelah sama bendo betok tadi. Kalau membelah itu pakai sini deretan perut ya. Nah, fungsi perut itu selain untuk membelah bambu yang besar, diameter masih bulat, fungsi lainnya adalah biasanya orang dulu pakainya dengkul. Nah, dengkul saya agak kurang kelihatan ya. Nah, itu biasanya goloknya diem, bendonya diem. Nih, begini, teman-teman bisa lihat, begini tuh adanya di perut ya. Itu buat raut. Jadi bambunya yang ditarik, gini tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bambunya yang ditarik, bendonya diem. Nah, fungsinya buat ngeraut. Dulu mau bikin anyaman gitu atau apa. Nah, fungsi meraut menggunakan perut ini itu jauh lebih efektif karena dia nggak akan ke belakang. Ini kan nurun pasti ke depan, jadi dia nggak akan, si bambunya nggak akan kena tangan karena begitu tuh gesekan. Tuh dia jalan ke sana, bambunya yang ditarik, bukan goloknya yang benda yang jalan ya, bambunya yang ditarik. Fungsinya untuk ngeraut bambu, ngeraut kayu. Teman-teman bisa lihat fungsinya untuk ngeraut. Nah, fungsi dari gerendeng sendiri ini, gerendeng itu ujung bendo, teman-teman bisa lihat, itu buat ngebuang kayu biar nggak ke sini, arah ke sana. Nah, dalam bela diri, gerendeng ini berfungsi untuk mematahkan atau melukai tangan lawan di pergelangan seperti itu, dan juga berfungsi juga, ini kan tangan kita nih seperti ini ya. Nah, ketika ada bacokan kayu, misalkan ini ya, seperti ini, ketika ada benturan ke gagang, dia akan lewat, tidak kena tangan gitu. Nah, jadi gerendengnya berfungsi ganda dalam bela dirinya. Ketika dipakai tuh teman-teman bisa lihat fungsi gerendeng ini. Nah, ini matahin mata tangan lawan seperti itu. Lihat tonggonya atau punggung bilanya tebel ya, dan pasti pakai yang namanya selutnya kuningan. Ini luar biasa nih bendo betok yang dikirim Bang Latif. Jadi relevan banget sebenarnya untuk orang Bekasi zaman dulu survival di kebun, di sawah gitu, dan sebagai identitas Bekasi di era perjuangan kemerdekaan. Bentuknya tidak terlalu panjang ya, dikategorikan pendek ya. Ini dimensi panjangnya sekitar 25 cm kurang seperti ini. Jadi kalau dulu mungkin dipakai buat pertempuran, ini sangat relevan karena beratnya ongkoh itu pas banget. Ini bunyinya juga asik nih teman-teman. Tuh bisa. Nih Kang Latif, ini bahannya apa aja Kang Latif? Saya nggak paham. Ini luar biasa nih bendo betok Bekasi, dan ini replika yang ada di Keraton Surosoan Banten ya, dimana dulu ada sejarahnya gitu. Bendo betok ini ada sejarahnya untuk Bekasi gitu. Kedepan saya akan bikin videonya untuk mengulas tentang bendo betok bersama Thunder 11 yang mudah-mudahan menjadi sebuah sarana edukasi buat masyarakat yang ada di Bekasi, bahwa ini salah satu bentuk bilah Bekasi yang harus kita jaga sama-sama dan kita lestarikan. Oke, itu tadi sekilas tentang bendo betok digunakan untuk survival. Jadi tangan kaku kena besi, kacamata hitamnya taruh di lemari. Jangan ngaku orang Bekasi kalau nggak cinta sama budaya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.